Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Elfadis yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah program terbaru dari Yayasan Lorong Paradisa atau Elfadis yang akan ngomongin tentang sirah. Kita akan mengangkat tema seorang sahabat yang Sobat Elfadis cukup kenal dengan beliau. Siapakah beliau? Mari saksikan program terbaru dari Elfadis, Ngobrol Sirah. Pagi itu Mekah dihebohkan dengan sebuah kabar bahwa Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, mengaku telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian melanjutkan perjalanannya hingga langit ketujuh hanya dalam waktu 1 malam saja. Mendengar berita ini, kaum musyrikin Quraisy kala itu seolah mendapatkan senjata ampuh untuk menghasut para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Suatu ketika mereka mendatangi salah seorang sahabat untuk menghasut, dan tujuan ya tentunya agar sahabat ini menjauh dari Rasulullah SAW. Dengan kabar yang datang ini, justru ketika mereka menghasut, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka inginkan, justru jauh dari kenyataan. Wajar. Waktu yang ditempuh atau jarak yang akan ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 km. Jika dengan mode transportasi di zaman itu, mustahil, nggak mungkin dalam semalam Rasulullah bisa sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian lanjut ke langit ketujuh. Ketika dihasut, sahabat ini mengatakan, "La in qala dzalik laqad sadaq." Jawaban yang tidak pernah diharapkan oleh kaum musyrikin Quraisy. Katanya, kalau Rasulullah SAW udah ngomong gitu, ya udah berarti dia jujur, gak berdusta. Kaum kafir Quraisy yang pada waktu itu menerima jawaban, kaget, loh kok bisa? Kok bisa dia bisa menerima hal yang di luar nalar? Kemudian dimastikan lagi. Dan lagi-lagi, ketika memastikan itu, mereka justru tidak mendapatkan jawaban seperti apa yang mereka harapkan. Sahabat itu berkata, "Inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dhalik, usaddiquhu fi khabari minas sama, fi ghudwatin aw ruhatin." Hei, kaum musyrikin Quraisy, aku ini lebih percaya dari hal-hal yang lebih sulit dari perjalanan ini. Aku percaya bahwa Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari langit, baik pagi maupun petang. Sebuah jawaban yang ketika dihadapan kepada kita, apakah kita yakin kita akan tetap kokoh pada keimanan kita? Tidak ada yang tahu. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebuah gelar yang disematkan langsung oleh Rasulullah SAW karena kejujurannya, karena kepercayaannya terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anh memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah yang lahir pada tahun ke-50 sebelum Hijriah. Sosok yang memiliki perangai yang dermawan, memiliki hati yang lembut. Namun di samping itu beliau adalah sosok yang pelopak matanya tidak pernah lepas dari tangisan manakala beliau membaca kalam Robnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anh pernah suatu ketika Rasulullah SAW meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan posisi beliau menjadi imam di kala itu. Namun Aisyah radhiyallahu anha menjawab, yakni Aisyah ini adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anh. Aisyah menjawab, "Inna Abu Bakar idza qama fi maqamika fala yusmi'u an-nas minal buka, famur Umar falyusalli." Kata Aisyah radhiyallahu an, Aisyah menjawab kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memerintahkan Umar saja menjadi imam? Sementara Abu Bakar, abi ana, beliau ini orang yang mudah menangis. Ketika beliau menjadi imam, ketika Abu Bakar radhiyallahu an menjadi imam, manusia tidak akan mendengar ayatnya apa yang dia baca karena tangisannya." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anh, di balik kelembutan hatinya, di balik air matanya yang mudah mengalir ketika membaca kalam Allah, ternyata beliau adalah sosok yang memiliki hati yang tegar, layaknya batu karang di lautan. Suatu peristiwa ketika datangnya kabar bahwa Rasulullah SAW telah wafat, umat manusia kebingungan
Bahkan sebagian mereka tidak mempercayai bahwa Rasulullah telah tiada. Abu Bakar dengan kokohnya berdiri memberikan nasihat kepada umat bahwa Rasulullah SAW juga adalah hamba, adalah manusia yang tentunya setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Abu Bakar As-Siddiq, seperti itulah beliau. Kadang lembut, kadang tegas. Di hari Senin, 8 hari sebelum berakhirnya bulan Jumadil Akhirah di tahun 13 Hijriah, sejarah mencatat bahwa manusia kehilangan sosok terbaiknya setelah peninggalan Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq telah tiada. Namun sampai saat ini semerbaknya masih kita rasakan hingga saat ini. Itulah Abu Bakar As-Siddiq yang semoga Allah selalu meridhoinya. Semoga kita bisa ambil ibrah dari kisah Abu Bakar As-Siddiq, bisa ambil pelajaran dan senantiasa berusaha untuk menjadi yang terbaik. Sampai ketemu di ngomong sirah selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.